terbentang di salah satu pulau kawasan utara Jepang, Hokkaido. Seperti inilah Sapporo di musim dingin. Hampir semua berselimut salju. Karena lokasinya di utara, jadi Hokkaido ini punya masa musim dingin yang panjang dibanding wilayah-wilayah lain di Jepang. Termasuk di ibu kotanya ini adalah Sapporo, yang punya ikon wisata salah satunya adalah festival musim dingin. Festival dan acara-acara musim dingin rutin berlangsung. Di antara venue-nya, Odori Park atau Taman Odori. Di ikon kota ini juga, kita akan bertemu dengan seorang warga negara Indonesia. Dia udah lama menetap dan bekerja di Sapporo. Apa kabar? Apa kabar? Baik, sampai juga di Sapporo. Dingin. Dingin ya. Sekarang. Sekarang ini masih plus ya, mungkin dia Belum minus ya? belum minus nih, belum seberapanya ya. Ini ya. Juni, 15 tahun lebih tinggal di negeri Sakura. Sekarang ini dia bekerja di perusahaan jasa tur. Juni punya tanggung jawab khusus, yaitu mengantar dan mendampingi wisatawan muslim dari berbagai negara menjelajah dan menikmati Sapporo. 14 tahun tinggal di Jepang, 10 tahun itu menghabiskan waktu di Sapporo ya. Iya. Nah, gimana tantangannya untuk sebagai muslim tinggal di kota Sapporo? Alhamdulillah sih kalau 8 tahun sekarang ini ya, akhir-akhir ini udah mulai banyak orang-orang Jepang yang mengerti tentang agama Islam ya. Mereka bukannya mereka udah nggak takut lagi. Dengan buktinya misalnya dengan adanya Masjid Sapporo, kemudian di Ottaro juga sudah ada. Kemudian kan banyak mahasiswa dari negara-negara Islam yang sedang belajar di sini. Kota Sapporo jadi rumah besar bagi hampir 2 juta warga. 15%-nya pendatang muslim dari berbagai negara. Dari jumlah ini, sebagian besar merupakan imigran. Lainnya, warga asli Sapporo yang menjadi mualaf. Jumlah inilah yang mendorong pemerintah kota Sapporo terus menambah fasilitas bagi warga dan wisatawan Islam. Bertambahnya sarana-prasarana serta regulasi terkait hal ini makin pesat, khususnya 5 tahun ke belakang. Jadi pemerintah Sapporo ini sekarang menggalakkan halal. Jadi seperti di restoran-restoran sudah ada sertifikasi halal. Mereka sekarang udah mulai terbuka. Itu artinya kan udah mulai terbuka ya dengan wisatawan-wisatawan Islam yang ada di sini. Namanya jalan-jalan sama orang yang emang biasa mandu wisata, pastinya kita diajak ke tempat-tempat yang asik banget. Ke menara sebuah stasiun televisi di dekat Odori ini misalnya. Di lantai 3 ada anjungan khusus untuk menikmati kota dari ketinggian. Wah, pemandangan kota Sapporo yang terkenal tertata rapi terbentang di depan mata. Sebagai destinasi turis, di menara juga tersedia buah tangan khas, seperti komoditas andalan berupa produk susu. Hokkaido memang merupakan pemasok 50% kebutuhan susu dan 70% kebutuhan keju di Jepang. Tinggal pilih cicip versi segar atau aneka olahan. Destinasi wajib lain setiap Juni bawa travelers muslim keliling kota adalah singgah di sini. Inilah satu-satunya masjid yang ada di kota Sapporo. Sekilas nggak kelihatan sama sekali seperti masjid. Cuma ada papan bertuliskan Masjid Sapporo di atasnya. Juga gak ada azan yang keras berkumandang. Seruan sholat hanya bisa didengar di bagian dalam masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di waktu seperti ini, hanya 1-2 orang aja yang sholat di sini. Biasanya ramai saat sholat Jumat. Masjid Sapporo berdiri sejak tahun 2007. Pembiayaan pembangunannya dari sumbangan umat muslim di kota ini. Sementara penggagasnya Hokkaido Islamic Society. Komunitas ini membeli bangunan seharga 31 juta yen atau sekitar 2 miliar rupiah lebih. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Sapporo juga jadi tempat belajar agama. Di kota Sapporo ada satu lagi tempat favorit umat muslim.
Letaknya hanya beberapa ratus meter dari masjid. Tepatnya di kawasan Sapporo-shi. Ini dia warung Jawa. Pemiliknya adalah warga negara Indonesia yang memang asli Jawa. レクチャーがスピーチがあるんです明日は大丈夫 Udah sekitar 15 tahun, Widya Sumi buka warung ini. Widya menyediakan berbagai kebutuhan umat Islam. Mulai produk pangan halal, seperti makanan ringan, daging, sampai tempe beku dan aneka bumbu. Juga barang-barang kebutuhan sandang seperti sarung dan kerudung. ngomong bahasa Indonesia mau diiniin biar nggak kelihatan Jawanya nggak taunya malah menang Jadi itu gimana dulu sampai akhirnya buka tempat jual untuk bahan-bahan makanan yang halal, terus produk-produk yang bisa digunakan oleh Muslim gitu. dulu memang sama sekali tidak ada yang jual halal di sini. Nah, jadi saya dulu awalnya tuh harus belinya harus ke Tokyo dulu. Gitu. Jadi memang sama sekali saya juga dulu awalnya buka itu niatnya itu untuk diri saya sendiri dulu. Gitu. Toko milik Widya ini jadi yang pertama menjual produk halal di Sapporo. Sebelum jadi seperti sekarang, toko juga pernah jadi tempat kumpul warga Muslim khususnya yang berasal dari Indonesia. Bahkan juga ada musola darurat sebelum masjid dibangun. Bukan tanpa rintangan, tapi Widya dan suaminya yang merupakan mualaf asli Sapporo terus berupaya mengembangkan usahanya. Tujuannya nggak lain memudahkan sesama umat Islam senantiasa hidup sesuai ajaran Allah. Juga jadi tempat bertemu dan bersilaturahmi. Masih ada tujuan lainnya, yaitu sebagai syiar bagi warga Jepang atau wisatawan yang datang bertandang. Dengan senang hati, Widya akan bercerita dan menjelaskan berbagai hal tentang produk halal. Juga tentang Islam. Juga untuk menggagasnya lebih orang Jepang lebih mengenal gitu loh apa itu halal gitu. Dari Sapporo kita ke Tokyo, ke Muslim Town tepatnya. Masuknya Islam ke negeri Sakura berhulu sejak berabad-abad silam. Jejak sejarah diantaranya Islam dibawa pedagang asal Arab yang datang untuk menjual dan membeli sejumlah komoditi di sini. Persahabatan, kekaisaran Meiji dan Ottoman Turki juga mendatangkan kisah tersendiri. Era berganti, Muslim di Jepang terus bertambah jumlahnya. Tahun 80-an misalnya, ada sekitar 30.000 pemeluk agama Islam di negara ini. Jeda 20 tahun setelahnya, ada nggak kurang dari 100.000 umat Islam hidup di Jepang. Sebagian besar Muslim pendatang yang hijrah untuk mencari pekerjaan. Seperti di kawasan tujuan kita selanjutnya ini, Shin-Okubo, Tokyo. Shin-Okubo merupakan bagian dari salah satu distrik di ibu kota Jepang. Shin-Okubo terkenal sebagai Korean Town, sebab sepanjang jalan ini tersaji mulai dari makanan hingga produk-produk Korea. Tapi sebagian kecil dari area ini terkenal juga sebagai Muslim Town karena sejak awal tahun 2000-an, banyak warga pendatang Muslim yang datang ke sini untuk membuka usaha hingga membuat komunitas kecil. Pendatang dari Bangladesh dan Pakistan misalnya, makin menjamur di kawasan ini. Mayoritas imigran asal Timur Tengah ini membuka kedai yang menyediakan berbagai kebutuhan umat Islam di Tokyo. Ada juga toko milik pedagang asal negara Islam lainnya. Penjual dan pembelinya kebanyakan adalah umat Islam. Jadi, alasan kawasan ini akhirnya juga terkenal dengan sebutan Muslim Town. Seiring dengan fenomena ini, Islam juga berkembang di kota-kota lain sekitar Tokyo. Di antaranya Chiba. Kota ini jaraknya sekitar 40 km dari pusat keramaian Tokyo. Jam, naik metro, kita tiba. Chiba adalah prefektur. Prefektur merupakan sebutan untuk sebuah wilayah hukum di Jepang, seperti provinsi lah kalau di Indonesia. Merupakan kota pelabuhan, Chiba juga jadi destinasi wisata, karena dekat dengan Bandara Narita, salah satu pintu masuk Jepang. Sejumlah warga negara Indonesia tinggal di sini. Satu di antaranya, Purwati Kasmaja. Purwati udah hampir 20 tahun tinggal di negeri Sakura. Kedatangan Purwati awalnya sebagai pengajar agama dan mengaji privat buat para jajaran KJRI di Osaka. Kondisi juga belum seperti sekarang nih, mulai digalakan Muslim friendly. Tantangannya seperti apa tuh? Iya, jadi kita tuh sering sholat, misalnya kalau pergi keluar sering sholat di taman gitu, sering sholat di depan Eki gitu. Jadi mau nggak, walaupun sebenarnya agak malu juga waktu itu kan. Purwati kini punya kesibukan lain sebagai staf di Arabic Islamic Institute Tokyo.
Tapi mengajar mengaji masih dilakoninya. Tempatnya membagi ilmu, diantaranya di Masjid Hiro. Ia mengajar berbagai kalangan berbagai usia, tapi siswanya saat ini sih kebanyakan anak-anak. Kegiatan mengaji di Masjid Hiro berlangsung setiap hari sore sampai malam. Menjadi penggagas dan terus tekun mengajar anak-anak membaca serta memahami Al-Quran, Asa Purwati berbuah banyak kebaikan. Gak sedikit, anak-anak didiknya berhasil jadi hafiz Al-Quran. Semua bisa tercapai bukan tanpa tantangan. Masalah bahasa, sebab saya kan belum bisa bahasa Jepang dan waktu itu bahasa Inggris saya juga masih belentang-belentang gitu, hanya beberapa kata gitu. Tapi alhamdulillah karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa universal, jadi Bismillah aja apa yang saya sampaikan tuh sampai ke anak itu. Rumah Purwati lokasinya tak jauh dari Masjid Hiro. Ia tinggal bersama 3 anaknya, Salih, Musa, dan Takwa. Juga tentu suaminya, Kyoichiro Sugimoto, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Muhammad Salman. Salman, suami Purwati, merupakan warga asli Chiba. Dia sudah memeluk Islam sebelum menikah. Muhammad Salman memutuskan jadi mualaf setelah ia merasa menemukan kedamaian yang dicari-carinya dalam Islam. Sebelum berhijrah, Salman bekerja jadi tenaga profesional di sebuah perusahaan. Belakangan ia meninggalkan karirnya dan memilih mengabdikan diri full di jalan Allah dengan berdakwah. It's follow the way how Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam did, and they show us the way in Sunnah. So we have a 5 times prayer, and we have fasting, and alhamdulillah we have performed Hajj this year. So we try to implement everyday life. Melalui dakwah yang mengenalkan Islam pada masyarakat Jepang, bukan hanya memberi pemahaman pada warga Jepang non-Muslim. Misinya membuat komunitas warga Jepang mengimani Islam sesungguhnya. Membuat ukhuwah itu menjadi hangat gitu, menghangatkan ukhuwah Islamiyah di antara Muslim Jepang itu sulit karena memang basicnya masyarakat Jepang itu dia tertutup. Melewati tantangan, keluarga ini bertekad selalu menegakkan agama Allah, bahkan bisa menyebarkan ajarannya. Ilmu agama menjadi pondasi penting untuk keluarga. Bertemu dengan Purwati, Salman, dan anak-anaknya mengingatkan saya pada sejumlah hal. Seperti dimanapun kita berada, tantangan apapun yang menghadang sama sekali bukan jadi alasan penawar ketakwaan pada Sang Pencipta. Melainkan harus dianggap sebagai peluang untuk justru makin dekat dengan Allah. Juga kesempatan untuk menimba sebanyak-banyaknya berkah. Seperti firman-Nya dalam surat At-Talaq, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya. Lanjut menyusuri peran warga negara Indonesia siarkan Islam di negeri Sakura. Kita ke Mie. Mie adalah prefektur yang berlokasi di Pulau Honshu. Berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, daerah ini kaya potensi bahari. Panorama juga hasil lautnya. Seafood udah pasti jadi andalan. Ikan, udang, kepiting, kerang semuanya fresh from the ocean. Diolah dengan teknik dan bumbu turun-temurun, hasilnya hidangan laut yang wajib dicoba. Ikon prefektur Mie yang juga sayang kalau sampai dilewatkan adalah kampung tradisional satu ini. Dulu lokasi ini adalah permukiman para prajurit khusus yang dikenal sebagai ninja. Makanya sampai sekarang terkenal sebagai kampung ninja. Melestarikan sejarah dan kebanggaan, peninggalan-peninggalan ninja diabadikan. Sebagian disimpan di museum ini. Mulai kostum, senjata-senjata andalan, sampai peralatan yang dipakai oleh para ninja. Jadi ini salah satu alat yang dipakai seorang ninja untuk melewati rintangan-rintangan, salah satunya misalnya berjalan di atas rawa. Jadi ini semacam sepatu. Sekarang udah nggak ada lagi ninja sungguhan, tapi atraksi-atraksinya masih bisa disaksikan. Mulai aksi saat bertarung, sampai pertunjukan beberapa trik mereka. Ninja terkenal dengan segala rupa cara proteksi diri,
seperti memodifikasi rumah sedemikian rupa untuk bertahan juga melawan kejahatan. Seperti di wilayah lain di Jepang, pesona serta potensi Mie menarik banyak pendatang. Wisatawan juga imigran yang ingin bekerja berwirausaha atau belajar di sini. Ramai pendatang membuat penduduk dan kehidupan di Mie juga makin berwarna. Pada kehidupan beragama salah satunya. Masjid sudah berdiri di sini. Lokasinya masuk kawasan Kota Su. Salah satu pengurus masjid, Chandra Wirawan namanya. Pria yang akrab disapa Kang Chandra ini adalah mahasiswa S2 di Universitas Mie. Sejak tahun 2001, sekitar 50 mahasiswa Muslim Universitas Mie sudah aktif berkegiatan di sini. Ketika itu, bangunan tempat mereka berkumpul belum berwujud seperti sekarang ini. Baru tahun 2004, resmi didaftarkan ke pemerintah setempat sebagai Pusat Studi Islam dan Budaya Islam. Nah, kenapa disebutnya cultural center? Oke, Islam di sini oleh pemerintah di sini dianggap sebagai budaya, belum secara langsung sebagai lembaga keagamaan, ya. Jadi ini masih berproses untuk diakui sebagai tempat ibadah. Itu mereka masih perlu beberapa kelengkapan administrasi. Jadi kalau sudah dianggap sebagai rumah ibadah, biasanya ada banyak kemudahan gitu. Bisa jadi pajaknya ditiadakan atau mungkin minimal. Jadi pelayanan rumah ibadah kan berbeda dengan semacam pusat budaya gitu. Seiring dengan izin yang diberikan, bangunan direnovasi hingga Masjid Mie berdiri tahun 2008. Selain jadi tempat ibadah, pengurus masjid juga membuat kelas belajar Al-Quran untuk anak-anak muslim di Mie. Hampir setiap hari mulai pukul 3 sore sampai jam 7 malam, masjid kecil ini ramai dengan suara anak-anak bersaut-sautan melantunkan ayat Al-Quran. Pengurus dan komunitas muslim Mie sering juga menyelenggarakan kegiatan lainnya, di antara tujuannya menjalin kerukunan dengan warga sekitar. Alhamdulillah, they are very friend with us, very kind with us. So sometimes they ask questions. We explain really they are not Muslims, terrorists are not Muslims. So we preach what is the calm and everything that Islam says to unite the people and help others, each other. At that time they also very happy with us. Terdapat pula penginapan. Fasilitas ini hadir dengan tujuan membantu pendatang muslim yang mencari tempat singgah bermalam. Chandra bertugas sebagai salah satu penanggung jawab dan mengelola penginapan ini. Pendapatan dari seluruh fasilitas yang ada digunakan untuk pengembangan masjid dan komunitas. Keikhlasan dan kerja keras menjadi modal komunitas Islam di Mie terus berkembang. Bukan soal mudah untuk terus mempertahankan dan makin membesarkannya. Tapi semua percaya janji Allah seperti dalam firman-Nya. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka setelah kamu selesai dengan segala urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Rabb-Mu lah kamu berharap.